Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan ceritakan ke kalian sebuah film yang sangat keren sekali. Dan pokoknya film ini tergolong baru ya, karena baru dirilis di tahun 2020 dan ditayangkan di Netflix yang berjudul Project Power. Singkatnya, pada film kali ini nyeritain gimana seseorang manusia mendapatkan sebuah kekuatan super hanya karena minum sebutir pil ajaib ya. Bukan dari kantong ajaib tentunya. Dan karena sebentar lagi saya mau ngapain, jadi kita langsung mulai aja, cekidot. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan kota New Orleans, Amerika. Di suasana pagi hari yang sangat dingin, ada sekumpulan pemuda dengan profesi pengedar narkoba sedang dikumpulkan di sebuah pelabuhan, dan ternyata mereka sedang dipanggil oleh seorang bandar yang memperkenalkan jenis obat baru dengan nama Power. Kemudian mereka dikasih dengan free alias gratis, dan dengan kedahsyatan obat ini, kota New Orleans sangatlah kacau karena pengaruh obatnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kita semua diperkenalkan dengan seorang yang bernama Robin. Ia adalah seorang wanita yang berperan sebagai pengedar obat-obatan. Pada malam itu juga Robin melakukan transaksi dengan pemuda yang kayaknya para berandalan gitu. Ternyata pemuda tersebut tidak berniat sama sekali untuk membeli, melainkan ia malah merampok Robin di saat Robin sedang terpojok. Namun tiba-tiba datang seorang polisi yang bernama Frank. Dia langsung datang dan kemudian menyelamatkan Robin. Ternyata si Frank ini adalah sahabatnya si Robin, karena si Frank sendiri sering membeli obat-obatan kepada Robin. Kemudian scene pun berpindah ke seorang mantan tentara yang bernama Mayor. Ia berperan sebagai seseorang yang sedang menginvestigasi siapa dalang dibalik beredarnya obat-obatan terlarang ini. Kemudian Mayor pun mendatangi rumah susun untuk mencari pengedar yang diperlihatkan pada awal film tadi. Dengan keahliannya, Mayor dengan mudah masuk ke sarang pengedar obat-obatan tersebut. Karena panik, pengedar tersebut kemudian mencoba menelan obat-obatan tersebut ke perutnya karena ingin menghilangkan barang bukti. Dan karena kejadian ini, pengedar kemudian berevolusi menjadi fireman, bukan Free Fire ya, tapi manusia api. Karena merasa memiliki kekuatan super, manusia api tersebut kemudian berbalik menyerang Mayor. Dan karena Mayor sendiri adalah mantan seorang tentara, jelas saja ia tidak mudah untuk dikalahkan. Mayor pun kemudian mencoba mengulur waktu agar tidak mati sia-sia dalam pertarungan tersebut. Dan si manusia api kemudian tidak sabar dan langsung menelan 3 butir sekaligus ke dalam perutnya. Dan karena hal tersebut membuatnya lebih kuat dan juga membuatnya harus mati konyol cuy karena overdosis. Dan dari kejadian tersebut, Mayor pun kemudian mendapatkan sebuah petunjuk melalui HP yang ternyata pengedar bekerjasama dengan si Robin. Ya, tahu kan si Robin wanita yang tadi dari awal film itu cuy ya. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, di kota ini pun sedang terjadi sebuah insiden perampokan sebuah bank. Dan si Frank ditugaskan sebagai polisi lapangan yang menangani secara langsung tempat kejadian perkara. Dan hal yang tidak disangka-sangka, untuk menyelesaikan misinya, si Frank menelan sebuah pil yang bertujuan untuk menambahkan kekuatan dan stamina dalam tubuhnya. Frank kemudian masuk ke dalam bank dan tiba-tiba ia mendapatkan pukulan dari sosok manusia tak kasat mata. Nah, dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa sosok tak kasat mata tersebut adalah penjahat yang merampok bank tersebut. Dan pil yang mengandung tekstil yang dijual oleh Robin sangat banyak khasiatnya bagi pengguna, dan kekuatan dari pil tersebut dapat disalahartikan oleh sebagian orang untuk melakukan tindak kejahatan. Singkat cerita, si perampok pun lari dengan membawa uang hasil pencuriannya tersebut. Dan si Frank pun mencoba mengejar penjahat tersebut dengan susah payah. Karena panik, kemudian penjahat tersebut menembak Frank dengan pistol. Dan oke, dari kejadian ini kita diperlihatkan dengan khasiat pil yang diminum oleh Frank adalah membuat orang kebal walaupun harus tertembak di bagian kepalanya. Dan pun Frank pun menyerang balik penjahat dan akhirnya ia dapat dikalahkan dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun sialnya bagi Frank, bukannya diberi penghormatan karena berhasil menangkap seorang penjahat, Frank malah ditegur oleh atasannya karena melihat Frank yang bekerja dengan menggunakan obat-obatan. Dan karena kejadian tersebut, Frank pun dipecat dari anggota kepolisian. Dan cerita pun berlanjut ketika Mayor berhasil menangkap Robin dan kemudian menculiknya.
Robin kemudian diinterogasi oleh Mayor dengan sangat keras dan dengan terpaksa Robin membocorkan rahasia alamat pembuatan obat-obatan ini. Singkat cerita, Robin mengantar Mayor untuk mendatangi tempat tersebut dan kemudian mereka bertemu dengan salah satu pekerja dari obat-obatan ini. Dan pertarungan di antara mereka pun tidak bisa dihindari. Alhasil Mayor berhasil mengalahkan pria tersebut, walau ia sendiri harus tertembak di bagian punggungnya. Dan selain itu, Mayor pun jatuh pingsan karena banyak kehabisan darah. Mayor kemudian terbangun dan sadar ia telah berada di kamar operasi. Robin telah menyelamatkan Mayor dan ia juga telah menjahit luka tembakan bekas pertarungan tadi. Mayor kemudian berusaha tenang dan menjelaskan misi rasanya kenapa ia harus repot-repot mengurusi obat-obatan terlarang tersebut. Mayor kemudian bercerita bahwa obat-obatan tersebut mulanya hanya diperuntukkan tentara yang sedang bertugas di medan perang. Dan pada kesempatan tersebut, Mayor adalah orang pertama kali yang dijadikan sebagai bahan percobaan. Pada mulanya memang yang mengonsumsi obat tersebut secara fisik akan menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada manusia pada normalnya. Mayor pensiun, ternyata obat yang pernah ia minum masih memiliki dampak kepada keturunannya yang juga memiliki kekuatan yang sama dengannya. Karena hal tersebut, anak Mayor kemudian diculik dan diteliti untuk kemudian dapat diciptakan obat-obatan tersebut yang memberikan kekuatan bagi manusia. Singkat cerita, Robin dan Mayor kemudian datang di sebuah tempat di mana di tempat tersebut sedang diadakan sebuah pertunjukan tentang bagaimana sifatnya obat ini. Dan kemudian dengan sikap Mayor, jenderal salah satu seorang bandar tersebut kemudian membuat kekacauan di mana tidak dapat dihindarkan. Karena setiap orang yang meminum obat tersebut menunjukkan kekuatannya masing-masing. Seperti beberapa orang yang memiliki kekuatan super berubah menjadi makhluk raksasa. Mayor kemudian ditangkap oleh Frank dan Robin berhasil mengikuti orang yang sedang diincar oleh Mayor. Kemudian dalam perjalanan Mayor mengatakan kepada Frank bahwa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Ia juga mengatakan bahwa kepolisian setempat sudah dikuasai oleh bandar obat tersebut atau dalam kata lain sudah dijadikan alat oleh para bandar obat-obatan tersebut. Sehingga Mayor dibawa ke markas bandar obat tersebut dan Frank sendiri lolos dan berhasil kabur ke sebuah pelabuhan yang bernama Genesis. Kemudian Frank pun menemui Robin untuk mengajaknya kerjasama untuk menyelamatkan Mayor. Singkat cerita, Mayor pun dihadapkan oleh sang kepala bandar obat yang ternyata ia adalah seorang wanita. Lalu ia mengatakan kepada Mayor bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Di sisi lain, Robin dan Frank berhasil masuk ke pusat kontrol tempat tersebut dan mengatakan kepada Robin bahwa ia akan mencari si Mayor, sedangkan Robin harus tetap terjaga di pusat kontrol. Dan ketika si Frank mencari Mayor, Robin dihajar oleh salah satu anak buah si bandar obat tersebut. Namun Robin pun berhasil kabur dengan lewat pintu atap. Dan si Mayor juga berhasil kabur disusul dengan Frank. Di sisi lain, Robin berhasil bertemu dengan anak si Mayor. Singkat cerita, mereka berempat dapat berkumpul kembali dan Mayor sangat tenang karena bisa bertemu lagi dengan anaknya tercinta. Mereka berempat kemudian berusaha kabur dari tempat tersebut. Nampaknya mereka sudah dicegat oleh pasukan yang telah berevolusi menjadi raksasa. Dan si Frank pun sendiri ditangkap oleh cewek bos bandar tersebut. Keadaannya sangat terpaksa. Mayor kemudian mencicipi obat terlarang tersebut untuk kedua kalinya dan dalam scene ini rasa penasaran kita baru terobati. Mengapa Mayor tidak mau lagi minum obat tersebut? Karena jika ia minum satu butir saja, ia mampu mengendalikan gelombang angin yang maha dahsyat. Dan dengan satu teriakan saja, Mayor berhasil membolak-balikan tempat tersebut dengan teriakannya. Dan mereka berempat berhasil kabur dengan menggunakan sebuah kapal darurat dan akhirnya dengan kejadian tersebut perlahan-lahan kota tersebut dapat membaik seperti sedia kala. Dan kehidupan mereka pun normal seperti biasanya. Mayor yang hidup bahagia dengan anaknya dan Robin sendiri diberi uang oleh Mayor untuk biaya pengobatan ibunya. Dan film ini pun selesai. Oke, tadi akhir film ya. Kita tutup dengan akhir yang sangat mengudaikan sekali. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video saya yang apa adanya ini. Dan untuk kedepannya saya akan memberikan sebuah tontonan video yang menarik dan juga alur cerita yang lebih enak didengar lagi gitu kan ya. Enggak
seperti sekarang, karena saya masih pemula ya, masih banyak kekurangan ketimbang channel-channel Alif Cerita yang lain gitu ya. Tapi apa alangkah baiknya kalau saya ada kemauan untuk meneruskan channel ini supaya kedepannya lebih baik lagi, dan kita bangun rame-rame dengan bantu subscribe ya, karena subscribe itu sangat penting untuk perkembangan channel saya, maksudnya channel kami ya, karena kita mainnya tim gak sendiri gitu kan ya. Oke, saya ucapkan terima kasih and mengudaikan.